Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang banyak banget ditanyakan saat aku bikin video cara bikin gigi palsu sendiri di rumah sama yang di pengalaman menggunakan gigi palsu. Nah, sebenarnya aku itu udah ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua di kolom komentar ya. Tapi mungkin karena kalian yang baru nonton video aku itu nggak bacain komen-komen yang ada di situ, jadinya kalian bertanya lagi pertanyaan yang sudah ditanyakan. Oleh karena itu, aku putusin buat ngerangkum semuanya dalam satu video ini biar lebih gampang aja ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua di handphone aku. Nah, yang paling banyak banget ditanyain itu adalah di mana sih belinya? Di apotik ada nggak ya? Terus harganya berapa? Oke, aku akan jawab. Sebenarnya pertanyaan ini udah aku bikinkan video khusus sendiri ya untuk menjawab pertanyaan ini, yang ini kalau kalian belum nonton. Tapi kali ini aku akan jawab secara singkat aja. Jadi aku belinya itu lewat online. Nah, karena waktu itu aku searching di Google tentang produk ini dan aku nemu salah satu toko online. Nah, karena aku posisinya di Hong Kong dan aku nggak punya rekening di Hong Kong atau nggak punya rekening bank di Hong Kong, akhirnya aku minta tolong majikan aku untuk orderin. Nah, prosesnya gimana cara ordernya aku kurang tahu ya teman-teman, cuman aku belinya memang lewat online. Dan di video aku yang itu, di video aku yang ini nih, ini udah aku kasih link di mana aku belinya. Terus untuk di Indonesia ataupun ada teman juga yang tanya yang di Malaysia gimana cara belinya, coba deh kalian cek juga di kayak toko online yang ada di tempat kalian. Kalau kemarin yang di Indonesia itu aku nemu di Tokopedia itu ada barangnya yang sama persis, tapi itu asli atau bukan aku masih belum tahu karena aku nggak order di sana ya teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri, kalau produk yang sama persis mereknya kayak punya aku ini sekitar 900-an ribu lebih ya. Tapi dapatnya kan banyak banget, itu bisa dipakai buat beberapa gigi ya. Jadi menurut aku kenapa aku bilang itu murah, karena kalau kalau mungkin di Indonesia ini tergolong agak mahal ya, lebih baik ke dokter gigi ya dengan duit 900 ribu. Tapi kalau kamu di Hong Kong, pastinya duit 900 ribu ini jauh-jauh lebih murah daripada kita harus pergi ke dokter gigi. Karena pergi ke dokter gigi yang ada di Hong Kong untuk pasang satu gigi aja, yang aku tahu itu dari beberapa temen yang udah pernah, itu tuh sekitar 10 juta teman-teman. Jadi bisa bayangin kan ya, mahal banget. Padahal gaji aku aja kan nggak nyampe 10 juta gitu loh. Terus uh, kalau di Malaysia harganya berapa kayak gitu kan, ada juga yang tanya seperti itu. Nah, kalau itu aku juga kurang tahu. Coba kalian cek aja langsung di toko online kalian, ketik aja produknya, merek produknya ini pasti nanti akan muncul kalau memang bisa diperjualbelikan di negara kalian gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Itu butuh berapa butir untuk satu giginya? Untuk satu giginya itu tergantung besar kecilnya gigi kalian. Nah, kalau gigi aku yang depan ini kan gigi aku memang kecil kan ya, gigi gigi aku yang sini tuh, itu aku cuman cukup sekitar 10 butir aja tuh udah cukup. Tapi kalau buat kalian yang giginya agak besar itu sekitar 14 sampai 15 butir ya. Itu tergantung besarnya. Kalau itu masih kurang ya kalian tambahin aja. Nanti kan kalau misalnya kalian pasang masih kurang pas, itu kan masih bisa dibikin lagi ya kalau produk ini loh ya. Kalau misalnya kalian bikin itu enggak pas atau kurang besar ataupun kurang kecil, nah itu kan kalian bisa panasin lagi terus kalian bisa pasang lagi. Pokoknya dipas-pasin aja ya teman-teman. Terus ada pertanyaan nih, kalau ketelen aman nggak ya gitu. hmm, aku nggak bisa ngejamin ini bakalan aman atau enggak. Aku nggak tahu ya, tapi cuman
Kalau cuman satu aja mungkin masih aman deh, tapi kalau sampai berkali-kali dan banyak ya nggak aman. Gitu aja ya. Terus kalau buat makan copot nggak sih? Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku pakai gigi palsu ini untuk makan makanan yang biasa seperti nasi, sayur, makanan sehari-hari lah ya, itu sih aman. Aku ini nggak copot ya. Cuman ya mesti harus hati-hati juga. Tapi kalau dipakai buat makan sesuatu yang agak lengket atau alot kayak gitu, biasanya ini gampang copot. Misalnya nih, aku makan kayak uli ketan atau mungkin cilok yang kenyal-kenyal kayak gitu. Terus mungkin daging yang sedikit alot kayak gitu. Nah, itu bisa banget copot. Jadi saran aku kalau kalian makan di rumah itu mending gigi palsunya dicopot aja. Tapi kalau kalian makan di luar, mau makan itu ya pelan-pelan aja makannya, hati-hati jangan sampai copot dan ketelan ya. Terus selanjutnya, kalau giginya yang copot itu 3, bisa nggak? Nah, kalau giginya 3 itu aku jawabnya bisa. Tapi mungkin kurang bagus ya masangnya karena kita butuh giginya itu sekali pasang ya teman-teman, bukan cuma satu apa satu gigi gitu, enggak, tapi 3 gigi itu dijadikan satu ya kalau mau kenceng. Kalau dipasang satu-satu sih mungkin bisa, tapi agak susah dan kemungkinan itu bisa apa ya, bisa gampang copot ya kalau kita mau pakai. Kalau cuman buat gaya-gayaan, buat foto atau apa sih mungkin bisa bagus, tapi kalau buat makan atau buat sehari-hari kayaknya eh, kurang kurang kenceng ya kalau kita bikinnya sendiri satu-satu gitu. Jadi bikinnya itu 3 gigi itu kita jadikan satu gitu ya, mungkin kurang bagus sih. Terus selanjutnya, itu akarnya dicabut nggak pas mau dipasang gigi palsu? Jawabannya enggak, karena ini itu nggak dipasang di gusi gitu ya guys. Jadi ini uh, giginya itu dipasangnya itu cuman kayak ditaruh gitu aja, dan dia itu kayak bisa kenceng itu karena diapit sama kedua belah giginya kita gitu. Jadi dia itu nggak dilem gitu di gusi. Jadi makanya kenapa kok ini gampang banget dilepas dan dipasang lagi, karena dia tuh cuman kayak ditaruh gitu aja di sela-sela gigi yang ompong kayak gitu loh. Terus ada lagi pertanyaan, uh, tahan berapa lama? Bisa nggak langsung disikat gigi menggunakan bahan ini gitu? Oh, maksudnya mungkin sikat gigi langsung gitu, nggak usah dicopot gitu ya. Terus tahan berapa lama? Nah, untuk berapa lama ini tahannya gitu, maksudnya awetnya itu sampai berapa lama? Nah, itu tergantung juga dari penggunaan kalian. Kalau kalian lebih sering makan makanan yang makan makanan yang panas ataupun uh, makan makanan yang kayak mengandung pewarna-pewarna seperti kayak kuning atau apa yang bisa bikin gigi kalian itu kuning, ya sama halnya dengan perawatan gigi kita yang asli ya. Kalau kita sering minum minuman yang panas, sering minum-minum yang dingin, ataupun makan makanan yang banyak-banyak mengandung pewarna, itu kan kadang bisa merusak warna gigi itu sendiri dan merusak gigi itu sendiri ya. Jadi ini sama aja, kalau kalian tergantung dari gimana cara kalian ngerawatnya aja ya. Kalau di aku sendiri itu bisa sampai sebulan 2 bulan aku baru ganti ya. Terus bisa nggak langsung disikat gigi gitu? Jawabannya bisa. Aku biasanya juga kayak gitu, aku jarang banget aku copot. Jadi ya udah pas sikat gigi ya aku pakai langsung aja, dan itu nggak masalah, nggak rusak sama sekali.